Bapak Ibu Jemaat GKJ Ebenezer yang dikasihi Tuhan. Mari kita dukung acara Hari Ulang Tahun GKJ Ebenezer yang ke-31 dengan cara berpartisipasi membuat ucapan secara tertulis maupun dengan bentuk video. Untuk jelasnya dapat menghubungi nama-nama di bawah ini. Matur nuwun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah ke-6 ini, kita bersama diajak menjadi sehati, sepikir dalam kebersamaan oikumene, mewujudkan cinta kasih Allah bagi seluruh ciptaannya. Kita diingatkan untuk bersama-sama memberi karya nyata bagi dunia dengan mewujudkan kasih yang kita miliki. Mari kita menyiapkan hati kita dengan mengingat sabdanya demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Khususnya hatimu memuji wajahmu seluruh dunia, hanya dengarlah kau rajaku. Ibadah Minggu dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-72 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
dan bulan Oikumene pada saat ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara. Jemaat, silakan duduk kembali. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebagai dasar pengakuan dosa kita, maka kita akan membaca dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita agar kita mengikuti apa yang menjadi perintah-Nya. Namun seringkali sebagai umat Allah, kita tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi perintah kasih-Nya dengan sempurna, yaitu hidup di dalam kasih yang tanpa batas kepadanya, sesama manusia dan sesama ciptaan. Marilah saudara-saudara kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan di dalam doa pribadi kita. Kita berdoa. Inilah ya Bapa doa pengakuan dari pribadi kami masing-masing yang kami ungkapkan dari hati nurani kami. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa untuk setiap apa yang kami ungkapkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita menyambut dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan 3, suaramu kudengar. Suara
Saudara-saudara, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan melimpahkan anugerah-Nya untuk kita semua. Marilah kita bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 14 dan 15. Kolose 3 ayat 14 dan 15, demikian yang dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca Alkitab kita, mendengar merenungkannya, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengucap syukur jika pada saat ini kami boleh ada di tengah-tengah himpunan orang percaya yang sedang beribadah, di tengah-tengah panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri kami untuk senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, sebentar kami akan membaca Alkitab kami, merenungkannya. Mohon kiranya kami senantiasa diurapi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca kami dapat mengerti, dan yang kami pahami ini mampu juga kami berlakukan sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar menyambut firman-Mu. Kepada hamba-Mu ini Tuhan juga berkati ketika ia akan menyampaikan suatu perenungan untuk kami nikmati sebagai bagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dua pembacaan Alkitab. Bacaan yang pertama dari kitab Injil Yohanes pasal 17
ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26, dan akan dilanjutkan dengan pembacaan dari kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan membaca Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Demikian yang dikatakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan yang pertama. Pembacaan Alkitab yang kedua dari kitab Filipi pasalnya yang kedua, Filipi 2 ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Demikian yang dikatakan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar ataupun menggumuli kebenaran firman Tuhan ini, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Bruri James Wanei, Pendeta GPB yang Tuhan tempatkan di satu jemaat GPB Jemaat Surya Kasih yang ada di dalam wilayah pelayanan
di sekitar Pondok Kopi yang termasuk dalam istilah kami musyawarah pelayanan di Jakarta Timur. Demikian sekedar memperkenalkan diri, kiranya menjadi berkat juga buat kita semua apa yang sebentar kita akan gumuli bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita membaca Yohanes 17 ayat 20 sampai 26, maka kita langsung dapat melihat di situ bahwa Tuhan Yesus berdoa. Doa yang disampaikan oleh Yesus tidak menyangkut keberadaan dirinya, tetapi berbicara tentang harapan Yesus. Doa Yesus bagi orang lain. Kita melihat bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Itu yang pertama. Kita juga melihat di dalam bacaan Alkitab itu, doa Yesus untuk semua orang yang percaya kepadanya. Lalu seperti apakah Tuhan Yesus memandang dan melihat mereka sebagai murid, sebagai orang percaya? Maka penjelasan di ayat-ayat 9 dan seterusnya mau dikatakan, Yesus melihat para murid, semua orang yang percaya, mereka adalah milik Allah, milik Tuhan. Ayat 9. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan kepada Yesus. Mari kita mencoba melihat, kalau begitu kita semua ini adalah orang-orang yang telah dikaruniakan Allah kepada Yesus agar kita hidup di dalam Yesus. Hal lain yang kita bisa lihat dalam bacaan kita, semua yang dikatakan sebagai murid, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang khusus. Sehingga secara khusus juga Yesus mendoakan murid-murid dan semua yang percaya kepadanya. Lalu mau dijelaskan juga di dalam ayat 21, Yesus ada oleh karena Sang Bapanya. Sang Bapanya yaitu Allah, Dia yang telah mengutus Yesus untuk ada dalam dunia, untuk ada bersama-sama dengan murid-murid dan semua orang percaya. Lalu saudara-saudara, kita mungkin perlu bertanya, untuk apa tujuan dari doa Yesus? Bukankah cukup ketika Yesus sudah mendampingi, kita ada bersama-sama dengan Dia? Tetapi kita melihat di sini, Yesus berdoa untuk semua orang, yang tujuannya tidak lain adalah agar semua orang percaya, para murid pengikut Yesus, orang Kristen dan siapapun juga, agar semuanya itu menjadi satu kesatuan di dalam rangkulan tangan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Supaya semuanya menjadi satu. Masih agak membingungkan bagi kita ketika istilah itu dimunculkan, agar semuanya menjadi satu. Rupanya yang Yesus maksudkan adalah seperti Bapa hidup tinggal di dalam Yesus, dan sebaliknya Yesus ada di dalam Sang Bapanya.
Hal yang lain yang dimaksudkan Yesus supaya semuanya menjadi satu, agar mereka semuanya, para murid dan orang percaya, ada dan tinggal hidup di dalam kita. Kata kita ini yang Yesus maksudkan adalah tinggal di dalam Bapa dan tinggal di dalam Yesus sendiri. Mungkinkah terjadi satu kesatuan bahwa semuanya pada akhirnya walaupun berbeda-beda, tapi akhirnya dapat menjadi satu? Mungkinkah? Maka untuk menjawab ini, kita bisa saja mengatakan mempersatukan sekian banyak perbedaan, sekian banyak pribadi dengan pikiran dan hati yang masing-masing berlainan satu dengan yang lain, adalah merupakan hal yang mustahil untuk dapat terjadi. Tetapi ini tetap menjadi doa Yesus untuk semua murid-murid orang percaya, orang Kristen, agar semuanya menjadi satu. Yang Yesus maksudkan dalam uraian yang ada adalah bahwa tujuan menjadi satu memang itu merupakan satu kesempurnaan. Kalau sudah menjadi satu, maka berarti sempurnalah kehidupan orang percaya satu dengan yang lain. Tidak lagi ada perbedaan dan keterpisahan, tetapi semua menjadi utuh adanya. Dan bagaimana yang dikatakan oleh Paulus tentang kesempurnaan itu? Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3 cukup memberikan penjelasan kepada kita. Sempurnakanlah semuanya itu. Hendaklah semua orang memiliki hati dan pikiran yang sama, sehati sepikir. Untuk hal apapun, wujudkan kebersamaan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, yang semuanya itu menjadi simbol keutuhan, kesatuan, sebagaimana yang Yesus maksudkan. Satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi saudara-saudara, memang tidak mudah untuk melakukan hal itu. Apakah ini hanya sekedar suatu pengharapan? Tidak. Semuanya ini menjadi satu tujuan yang di dalam doa Yesus pasti suatu saat tujuan semua ada dalam kesempurnaan, semua boleh saling melengkapi, semua boleh menjadi satu adanya, dan semua boleh ada di dalam Yesus. Itulah yang Yesus inginkan. Semua kita akan tinggal dan hidup di dalam Yesus saja. Masih terkadang kita kurang puas dengan bentuk-bentuk apa yang Yesus doakan, apa yang Yesus harapkan untuk terjadi atas kita di dunia ini. Sehingga seringkali muncul lagi pertanyaan-pertanyaan, apakah murid-murid Yesus telah menjadi satu? Lihat dalam pergumulan mereka, mereka juga tidak memperlihatkan satu dengan yang lain itu kompak. Apakah orang yang percaya kepada Yesus, semua kita telah menjadi satu? Kita boleh lihat dalam kehidupan sehari-hari tentang berapa banyak orang percaya kepada Yesus. Tetapi apakah semua sudah saling mengenal, saling mendoakan, saling menjadikan kita satu dengan yang lain?
apakah gereja-gereja Protestan di Indonesia bagian barat dan juga gereja-gereja lainnya yang tergabung di dalam PGI, termasuk juga Gereja Kristen Jawa, telah menjadi bagian dari yang diharapkan oleh doa Yesus itu. Mampukah kita saat ini telah mewujud nyatakan kebersamaan dan kesatuan hati dan pikiran kita untuk mencapai tujuan dari keberadaan gereja yang tumbuh di muka bumi, keberadaan gereja yang ada di bumi Nusantara kita ini? Paulus menginginkan kesempurnaan. Tapi Paulus juga sadar bahwa kesempurnaan itu tidak terjadi begitu saja, walaupun Yesus sudah berdoa. Kesempurnaan harus diusahakan. Dalam kehidupan yang satu dengan yang lain, gereja yang satu dengan yang lain harus saling melengkapi dirinya, harus saling memberi kepada yang lain suatu kelengkapan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Karena itu hal yang sederhana yang dikatakan oleh Paulus, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau ini mampu diusahakan, diwujud nyatakan dalam kehidupan kebersamaan antar gereja yang satu dengan yang lain, paling tidak ada semangat untuk itu. Lalu kemudian dari semangat itu memotivasi diri pribadi maupun kelompok gereja yang satu dengan yang lain untuk menjadi seperti yang Yesus doakan. Saudara-saudara, walau sulit, tetapi bukan berarti ini pekerjaan yang mustahil. Kristus sudah berdoa. Tinggal bagaimana kita meyakini doa Kristus Yesus. Dan bagaimana kita sebagai gereja yang sudah didoakan oleh Yesus menampakkan, mewujudkan apa yang diharapkan oleh Yesus dalam kesatuan hati dan pikiran untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Bisa, asalkan mau. Tapi kalau tiap orang sudah memiliki kepentingan masing-masing, maka tujuan utama tidak akan tercapai. Ketika masing-masing orang bukan berbicara untuk orang lain, pihak lain, hanya berbicara untuk kepentingan dia, maka semua tidak ada artinya, akan sia-sia. Gampang saja untuk melihat apakah yang mau diperjuangkan ini akan bisa ditempuh. Sederhana berpikir menilainya adalah kalau kita memulai dari satu kepentingan kita tawarkan, kita minta orang lain mengerti kita, itu sudah merupakan perjalanan yang sia-sia mewujudkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita mau merendahkan hati, mau mengorbankan kepentingan kita mendahulukan kepentingan orang lain, pihak lain, dan kita berbicara, bila perlu bukan berbicara untuk kita, tetapi berbicara untuk pihak lain, maka kita akan bersama-sama dengan orang lain untuk melihat bahwa semua dan segala kepentingan itu, jika orang lain menjadi baik, jika orang lain boleh menerima sukacita dan damai sejahtera, maka pada saat yang bersamaan dari hati nurani yang murni, dia akan bersyukur. Dia akan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memperhatikan mereka. Dia tidak ada keegoisan di dalam pengharapan,
Sekalipun Tuhan mewujudkan segala sesuatunya bagi orang lain, dia akan bersyukur. Dia juga tidak akan pernah meminta, tapi dia tahu persis. Jika Tuhan berkehendak, maka Tuhan juga bisa memberikan sesuatu untuk dirinya. Begitulah kira-kira gambaran gereja yang seharusnya terwujud. Melihat apa dan mempertanyakan kepada Yesus, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku atau kami perbuat? Bersiaplah, bersedialah untuk mewujudkan kehendak Allah di dalam Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara dan mengatakan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, lakukanlah itu dengan tidak melihat kepentingan kita, tetapi melihat kebaikan dan kepentingan orang lain. Karena itu saudara-saudara, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang siap peduli kepada orang lain, pihak lain, itu adalah hal yang utama untuk mewujudkan doa Yesus Kristus, agar semuanya menjadi satu. Karena itu hikmat yang boleh kita dapatkan dalam renungan ini, mari setelah kita mengetahui ada doa Yesus yang seperti itu, dalam keterbukaan hati kita, di tengah kerendahan hati yang Tuhan ingin itu terwujud, maka doa Yesus bukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu benar dapat terjadi. Sama seperti Yesus Kristus yang telah berdoa, maka wujud nyata dari sikap hidup kita yang selaras dengan kehendak Allah di dalam Yesus adalah sesuatu yang kiranya terus-menerus kita akan perbuat, kita akan kerjakan, kita akan lakukan, bukan lagi untuk kepentingan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maukah saudara-saudara kita sebagai gereja, kita akan sama seperti yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Maukah kita bisa seperti Yesus Kristus yang memiliki keterbukaan dan kerendahan hati? Karena jika kita bersedia untuk sama seperti Yesus Kristus, maka semuanya ini menjadi satu dasar penggenapan doa dan pengharapan Yesus atas dunia ini, atas gereja Tuhan, atas diri orang percaya, atas kita semua yang percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kebersamaan kita. Tuhan memberkati setiap tujuan baik untuk kepentingan dan kemuliaan nama Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, saatnya kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami, untuk persekutuan yang boleh terjadi, untuk kebersamaan satu hati, satu pikiran untuk mencapai satu tujuan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan doa Yesus melalui apa yang kami dapat perjuangkan, lakukan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Tuhan memberkati setiap hati kami, setiap pribadi kami sebagai orang percaya. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kiranya di tengah-tengah rasa syukur sebagai gereja yang tumbuh di tanah air, maka melalui wadah PGI yang berhari ulang tahun ke-72 pada bulan Mei ini, dan sekaligus dalam rangka Hari Oikumene yang kami laksanakan dalam bentuk kegiatan kebersamaan, pertukaran pelayanan firman. Berkati ya Bapa segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh gereja-gerejamu dalam kebersamaan. Kami tidak memandang gereja itu dalam bentuk seperti yang kami inginkan, tetapi kiranya kami boleh melihat gereja Tuhan dalam bentuk sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami boleh ambil bagian dalam proses pertukaran pelayanan firman. Dan Tuhan mengetahui segala sesuatu yang boleh terjadi di tengah-tengah kebersamaan melalui tata ibadah dari Gereja Kristen Jawa. Kami melakukan sesuatu sebagai simbol-simbol dari kebersamaan. Dan Tuhan kiranya memberkati semua yang telah berproses, termasuk juga yang terjadi saat ini di tempat ini, di dalam kehidupan jemaat Gereja Kristen Jawa Ebenezer di Pasar Minggu ini. Ya Bapa di dalam surga, kepadamu kami serahkan seluruh keberadaan pelayanan yang boleh terjadi pada saat ini. Berkati ya Bapa majelis jemaat, berkati semua yang ada terlibat sebagai pelayan-pelayan Tuhan, berkati pendeta-pendeta yang ada di jemaat ini. Tuhan kiranya mengasihi mereka karena mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau utus. Terima kasih Bapa, berkati jemaat ini dalam keberadaan hidup mereka, apapun juga yang mereka sedang hadapi, suka duka kehidupan, biarlah kiranya menjadi bagian yang senantiasa boleh dihadapi oleh setiap warga jemaat yang percaya kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Bapa untuk semua orang-orang tua yang ada di lingkungan pelayanan gerejamu GKJ ini. Kami mau berdoa untuk orang-orang tua yang ada, untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, untuk Ibu Sukarti, untuk Ibu Sih Muwarni Rahayu Budi Sukamto, untuk Bapak Sudono, untuk Bapak S. Parmun. Biarlah kiranya ya Bapa Tuhan memberkati mereka sebagai orang-orang tua yang ada di jemaat ini, agar mereka senantiasa Tuhan tetap pakai sepanjang umur kehidupan mereka. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang lemah tubuh.
Yang ada dalam perawatan, Tuhan memberkati mereka dalam proses kesembuhan, dalam pemulihan, tapi juga Tuhan memberkati orang-orang yang senantiasa setia untuk menjaga setiap warga atau keluarga mereka yang sedang sakit. Saat ini kami mau berdoa untuk Saudara Sri Hesti Indrawati, untuk Ibu Rini Larastiati, untuk Ibu Naomi Ishak, untuk Ananda Natania Widan, untuk Ananda Elizabeth, untuk Bapak Jos Sunarjo, untuk Ibu Yunian Rosa Lestari, untuk Ibu Amirah Jurmadiono, untuk Ibu Diana Krisnandari Marunduri, untuk Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Widi Leksono MS, untuk Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Deliana Estobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharja, Ibu Sutini, Bapak Novan Renata, Ibu Diana Muda Kris Sarjono, Ananda Kailas Elkana, untuk Bapak Suyitno, untuk Ibu Sondang Siregar, untuk Ibu Atis Supraptiningsi, untuk Bapak Petrus Tribowo. Biarlah kiranya penderitaan kelemahan yang sedang mereka hadapi Tuhan angkat dan Tuhan ganti dengan kesembuhan, kesehatan dan kekuatan bagi tubuh mereka. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk anggota keluarga dari jemaat yang saat ini jauh daripada mereka ataupun yang dekat dengan mereka. Kiranya dalam segala pergumulan, tetapi juga di tengah pengharapan, dalam segala sesuatu yang mereka hadapi, melalui doa yang terungkap pada saat ini, mereka senantiasa boleh dikuatkan, mereka senantiasa boleh tetap menyerahkan diri kepada Tuhan, bersyukur dan dapat memuliakan nama Tuhan dalam perjalanan hidup sehari-hari. Kami mau berdoa untuk Saudara Joko Sulistiono, untuk Ibu In Paulus, untuk Ibu Raminten, untuk Bapak Kalam, untuk Ibu Endah Wahyuni Wulandari, juga untuk Bapak Bambang Winada, dimanapun mereka berada. Kami serahkan keberadaan mereka ke dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jemaat di tempat ini, di tengah pekerjaan yang mereka dapatkan, biarlah kiranya mereka tetap dapat bersyukur apapun juga yang mereka dapat lakukan, bersyukur untuk penghasilan pendapatan yang mereka boleh miliki. Dan Tuhan memberkati segala sesuatunya, agar menjadi sukacita dan kesejahteraan buat setiap pribadi yang boleh merasakan anugerah berkat Tuhan dalam berbagai macam bentuk materi. Tuhan berkati teman hidup dari setiap pasangan, dari setiap anggota keluarga, suami istri. Tuhan berkati ya Bapa, anak-anak muda yang sedang menjalin hubungan, agar Tuhan tetap jaga hubungan dan pergaulan yang ada, agar semua boleh tetap berjalan dengan baik di tengah-tengah rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kami serahkan ya Bapa untuk teman hidup yang kiranya Tuhan juga proses. Siapapun yang sedang dekat dengan mereka, kalau itu menjadi kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik untuk kehidupan suatu pribadi, biarlah kiranya Bapa teman hidup yang ada itu boleh membawa sukacita bagi suatu pribadi yang Tuhan berkati. Berkati juga ya Bapa
keluarga-keluarga yang masih mendambakan buah hati, agar dikaruniakan anak. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan pengharapan mereka. Karuniakanlah ya Bapa kepada keluarga-keluarga yang dimaksud, agar mereka juga pada akhirnya boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi keluarga yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati gerejamu, Gereja Kristen Jawa yang ada, GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia yang ada di wilayah Sawangan. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan yang ada sehubungan dengan proses perizinan dan juga pembangunan yang masih terus diperjuangkan, digumuli, agar Tuhan campur tangan di dalamnya dan Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan gereja-gerejamu, jemaat-jemaat yang ada ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati pekabaran Injil yang ada. Engkau berkati bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Engkau memberkati para pemimpin, Engkau memberkati juga semua orang yang adalah orang-orang yang siap dipimpin untuk mendatangkan kebaikan. Kami ingin saling mendoakan. Seluruh rakyat akan mendoakan para pemimpin yang ada. Dan kiranya para pemimpin dalam tanggung jawab mereka mau melakukan yang terbaik untuk rakyat yang dipimpinnya. Terima kasih Bapa. Walau pandemi COVID-19 masih menjadi bagian yang tetap kami singkapi secara benar, biarlah kiranya Bapa kami bersyukur kalau waktu demi waktu saat ini kami boleh melihat suatu perkembangan yang baik boleh terjadi di dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Sempurnakanlah ya Bapa pekerjaan ini, agar kami suatu saat sungguh-sungguh boleh terbebas kembali dari ketakutan oleh karena virus corona yang ada. Berkati mereka yang sedang dalam masa isolasi, dan berkati ya Bapa semua yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk semua mereka yang bersukacita karena hari ulang tahun. Tuhan lengkapi sukacita yang ada, dan ketika ada ucapan syukur dalam setiap bentuk, ungkapan dan pernyataan syukur yang ada, Tuhan biar kiranya semua boleh Engkau terima sebagai bagian yang boleh dilakukan oleh warga jemaat yang percaya akan kasih Tuhan untuk umur kehidupan yang Tuhan tambahkan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Inilah doa kami. Kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menghaturkan syukur atas anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita melalui persembahan kepada Tuhan. Adapun tata cara menyampaikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening BCA, Mandiri ataupun BRI, dan juga bisa Bapak Ibu melalui majelis wilayah masing-masing, ataupun Bapak Ibu Saudara bisa pergi ke gereja
untuk menyampaikan di gereja melalui kotak persembahan yang sudah dipersiapkan. Kita mengucap syukur melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama sambil mengingat sabda Tuhan dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hei orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Marilah kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149 bait yang pertama dan yang kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur atas segala berkat dan kasih yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Saat ini kami datang di hadapan-Mu membawa persembahan yang berasal dari-Mu. Terimalah persembahan kami ini agar dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita masuk dalam pengutusan. Dengan penuh pengharapan, marilah kita belajar untuk setia dan taat akan panggilannya. Ia yang memanggil kita, maka Ia pula yang akan memampukan kita dalam menjalani setiap panggilannya. Maka tetaplah setia dalam melayani Tuhan, serta hidup untuk mengikuti firman-Nya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin.
ingin selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang